Cek 1 2 3. Selamat pagi Pak Menkes, Pak Maksi. Saya Intan dari Harian Kompas. Pak, saya mau tanya, tadi kan Pak Maksi di awal sampaikan target untuk triwulan 1 ini 14 sekian persen begitu ya Pak ya. Sebenarnya target yang harus dicapai untuk triwulan 1 ini berapa? Kemudian juga mungkin nanti kan masih mau mengejar ke depannya untuk tahun ini yang 90 sekian persen itu. Nah itu bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan juga? Yang pertanyaan kedua, sebenarnya tantangan terbesar untuk daerah seperti apa nih, kan pandemi sudah mulai membaik ya, semoga nanti ke depan juga membaik terus. Berarti kan mungkin layanan kesehatan yang terkendala mungkin harusnya sudah bisa diatasi. Nah tantangan-tantangan apa yang mungkin nanti harus didorong kepada daerah begitu Pak, supaya bisa mencapai cakupan imunisasi ke depannya. Itu saja, terima kasih Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan target. Jadi target tadi itu target triwulan 1. Harusnya kita target 1 bulan itu 7,5%. Jadi kalau 3 bulan itu 22,5%. Nah kita sampai itu baru 14%. Tapi ada 6 kabupaten kota, salah satu yang hadir ini di Bangka Belitung, itu yang sudah mencapai lebih dari 22,5%. Tadi ditanya pertanyaan kedua ya, hambatannya paling besar apa? Sebenarnya contoh dari Ibu Wali Kota Bangka Belitung yang bisa mencapai 20%, itu menunjukkan keberhasilan terbesar dan juga hambatan terbesarnya. Partisipasi aktif, ya, dukungan dari pemerintah daerah, pimpinan daerah, itu sangat penting. Kalau misalnya pemerintah daerah mendorong dengan penuh program imunisasi ini, insya Allah sih harusnya angka tersebut bisa kita kejar. Jadi saya tadi juga mengucapkan selamat ke Ibu Wali, mudah-mudahan Ibu Wali ini bisa memberikan motivasi bagi kepala daerah lain, khususnya yang wanita ya, karena imunisasi ini kan diarahkan lebih banyak ke anak dan harusnya sangat dekat ke hati seorang ibu. Mudah-mudahan dengan banyaknya kepala daerah yang sekarang sudah wanita, itu bisa membantu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di daerah untuk bisa mencapai target imunisasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Fajar dari Detikom. Ingin bertanya kepada Pak Menteri. Salah satu upaya untuk imunisasi ini adalah akan adanya rencana vaksinasi HPV gratis. Nah itu untuk kedepannya HPV gratis ini apakah kan di rencana itu masih untuk tahapan stadia anak-anak kelas 5 sama 6 SD. Apakah kedepannya ada rencana atau akan ada usulan untuk orang dewasa atau wanita remaja sampai dewasa mendapatkannya juga? Lalu apakah ada rencana juga untuk vaksin HPV dalam khusus yang halal gitu Pak? Terima kasih. Memang tadinya kita ada 11 jenis vaksinasi ya, untuk yang masuk kategori imunisasi dasar lengkap. Nah, dalam 15 bulan pertama saya di kementerian, saya melihat bahwa intervensi kesehatan yang lebih murah dan lebih efektif itu kalau dilakukan di hulu, bukan di hilir. Sama seperti COVID. Kalau kita intervensinya di vaksinasi, pakai masker, jaga jarak, biaya yang kita keluarkan itu jauh lebih murah daripada kalau intervensinya di rumah sakit. Kalau kita udah sakit, butuh remdesivir itu udah puluhan juta, ya. Butuh
Actemra ratusan juta. Padahal kalau kita vaksinasi kan ordernya ratusan ribu. Jadi memang dari sisi efektivitas jauh lebih efisien kalau kita lakukan intervensinya di hulu. Nah, kita mengamati bahwa ada dua problem besar di Indonesia. Pertama adalah kematian ibu dan yang kedua kematian anak. Kematian ibu di Indonesia cancer itu tinggi rankingnya. Dan cancer yang paling tinggi adalah breast sama cervix. Itu adalah penyebab kematian ibu yang paling tinggi. Kalau anak, kematian yang paling tinggi adalah infeksi. Ya, infeksi apa yang terjadi di anak paling tinggi adalah diare sama pneumonia. Nah, begitu kita cek ternyata sudah ada vaksinnya itu. Jadi untuk ibu, kalau breast cancer belum ada vaksinasinya ya, tapi kalau untuk yang cervix cancer sudah ada, itu yang HPV. Sedangkan untuk anak, kematian anak yang tinggi karena infeksi, untuk pneumonia itu ada PCV, dan untuk diare itu ada rotavirus. Ya. Jadi ketiga jenis vaksin ini akan menjadi bagian dari imunisasi dasar lengkap yang akan kita berikan sekarang. Ya. Apakah langsung dilakukannya bertahap? PCV karena sudah tahun kedua, ini kita lakukannya sekarang sudah seluruh Indonesia, tapi kalau HPV sama rotavirus, karena ini yang pertama, ini dilakukannya belum seluruh kabupaten kota, karena kita lakukannya bertahap. Sekarang pertanyaannya HPV kenapa diberikannya ke anak umur 5 sama 6? Karena memang ada aturannya. Dia harus diberikan, ini nanti Pak Maksi bisa koreksi saya kalau saya salah ya, sebelum dia menstruasi. Karena kalau sudah menstruasi dia jadi tidak efektif. Tapi kalau dia diberikan sebelum menstruasi itu sangat efektif untuk bisa mengurangi prevalensi dari cancer cervix. Itu sebabnya kenapa kita kejar sekarang pemberiannya ke seluruh anak-anak di range usia kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, mudah-mudahan nanti perkembangan teknologi ke depannya mengenai vaksinasi bisa terus berkembang sehingga kita bisa memperluas cakupan. Itu sama seperti COVID, kalau teman-teman media ingat, pertama kali kan vaksinasinya 18 tahun ke atas. Ya, 180. Kemudian perkembangan teknologi, boleh remaja 18 sampai 12. Berkembang lagi teknologinya, boleh sekarang ya anak-anak sampai umur usia 6 sampai 11 bisa. Nah, itu memang sekarang PCV vaksinasinya masih di level tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Ini masih terkait dengan HPV, Bapak. HPV ini kan sudah dari tahun 2016 dilakukan vaksinasi. Mungkin ada evaluasi dari Pak Menkes maupun Pak Maksi selama 5 tahun berjalan ini seperti apa kondisinya? Terima kasih. HPV sudah dari 2016 itu kan terlaksana, ada evaluasinya mungkin Bapak. Terima kasih. Memang ini sudah dilakukan studinya cukup lama ya. Jadi kita merasa bahwa harusnya sudah cepat segera dilakukan secara masif karena hasilnya menunjukkan baik ya. Jadi di daerah-daerah, nanti Pak Maksi bisa tambahkan, sehingga saya ada di daerah di Jogja gitu sudah dilakukan dan hasilnya baik. Kita pengen agar ini cepat-cepat bisa diluncurkan secara nasional untuk bisa menurunkan kematian ibu yang disebabkan oleh cervix cancer ya. Karena cancer itu makin lama makin naik di Indonesia kematiannya. Jadi kita ingin memastikan kita bisa mengurangi kematian para ibu karena penyakit ini. Pak Maksi mungkin ada tambahan, Pak Maksi? Ini Pak Menteri, jadi benar disampaikan Pak Menteri, kita sudah introduksinya di beberapa kabupaten kota, salah satu di Jogja yang cukup banyak, dan itu hasilnya baik, mengurangi insiden daripada cancer. Makanya kami perluas tahun ini arahan Pak Menteri untuk menambah di 8 provinsi. Jadi 4 provinsi di Jawa, tambah Bali, dan 3 provinsi di Sulawesi. Yang kami targetkan awal ini untuk tahun 2022 yang punya prevalensi cancer terbanyak untuk 8 provinsi itu. Terima kasih. Dan saya minta ke Pak Maksi kalau tahun depan udah 100%. Gitu ya, 100%. Untuk anggaran dari 3 antigen baru ini yang ditambahkan dari Kementerian Kesehatan ada berapa ya Pak ya?
anggarannya angkanya nggak hafal. Tapi besarnya nggak banyak ya, karena ordernya vaksinasi itu kan ordernya ratusan ribu ya, biayanya ratusan ribu. Jadi harusnya sih ordernya tidak terlampau banyak dibandingkan dengan yang COVID yang berapa puluh juta orang, ini kan nggak sebanyak itu ya. Kelas 5, kelas 6 mungkin nggak sampai berapa, nggak sampai 10 juta orang ya. Apalagi kan yang divaksinasi kan yang wanita saja, karena kanker serviks itu tidak menyerang pria gitu kan, tidak menyerang pria. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Maksi, terima kasih teman-teman jurnalis, terima kasih.